Hai, welcome to Artocles. Percaya atau enggak, sebenarnya orang yang benar-benar sayang sama kita tuh nggak jauh-jauh dari anak atau cucu kandung sendiri. Ada aja yang datang dan pergi dalam kehidupan dan berbuat hal baik ternyata penuh dengan motif dan modus uang atau cinta sesaat. Ini yang dialami oleh tokoh kisah nyata kita yang berikut. Hari ini menuju ke kota paling besar di negara Kamboja yakni Phnom Penh dan kenalan dengan seorang wanita kelahiran tahun 1949 bernama Kimis Feat yang dulu merupakan istri seorang tentara. Banyak ya yang udah tua-tua itu pensiunan tentara atau polisi. Tapi suami Bu Kimis udah meninggal sejak 98 dan dirinya harus membesarkan 4 orang anak. Putra tertua kemudian pindah ke kota Pursat, menikah di sana, lalu anak tertuanya bernama Andra Feat merantau ke Phnom Penh sampai tinggal di rumah sang nenek. Andra bekerja sebagai guru di salah satu SMP swasta hingga kenalan dengan seorang wanita yang juga pengajar bernama Meili Sopeak. Mereka nikah tahun 2019 dan tinggal di rumah neneknya atas permintaan Kimis. Sayangnya sang cucu Andra terkena komplikasi penyakit dan virus yang melanda saat pandemi hingga merenggut nyawanya. Ini membuat Meli hidup menjanda namun tetap aja tinggal di rumah Kimis karena nenek tersebut nggak ingin kesepian. Selain mendapat pensiunan dari mendiang suaminya, Kimis juga punya tanah yang luas di 3 daerah lain. Dia wariskan untuk 4 anaknya perkebunan dan sawah. Kimis pun memiliki usaha penjualan pakaian serta pembuatan patung Buddha yang dikelola oleh saudara-saudaranya. Dia sebenarnya bukan nyari keuntungan atau niat numpuk harta buat diri sendiri. Usia udah tua, nggak mungkin duitnya dibawa mati. Tapi saudaranya emang pada ekonomi lemah, makanya dia buka beberapa usaha sebagai pemodal, ya supaya bisa dikelola dan dijadikan sumber mata pencarian mereka. Niatnya sangat baik. Sejak kepergian cucunya Andra, bulan Agustus 2020 ada seorang cucu lain dari anak bungsunya datang ke rumah dia untuk numpang tinggal guna berkuliah bernama Ebin Feat. Usianya 18 tahun dan mulai akrab juga sama Meli sebagai sepupu dari suaminya. Agak begajul, namun masih bisa diaturlah oleh sang nenek. Disuruh apapun nurut dan jadi pendamping kemanapun Kimis mau pergi. Check up ke dokter, belanja ke pasar, atau sekedar keliling ke rumah saudara yang lain. Pada Desember 2020 saat Kimis mampir di rumah salah seorang adiknya, dia kenalan dan mulai kesemsem dengan seorang duda berusia 58 tahun bernama Marco yang bekerja sebagai marketing peralatan elektronik. Suka ngobrol bareng dan sepertinya saling cocok sebab lelaki tersebut sering ngajakin ibadah bersama dan juga suka ngoleksi patung Buddha yang dibuat keluarga Kimis. Marco sering mampir ke rumah nenek tersebut hanya sekedar nganter buah atau bunga dan bercerita panjang lebar mengenai banyak hal. Sampai akhirnya secara mengagetkan, pria itu menyatakan cintanya sebab ngerasa dapat chemistry dengan Kimis. Yang dicarinya bukan lagi kepuasan atau hasrat yang aneh-aneh, namun pendamping hidup yang bisa bikin nyaman dan akan menemani sampai penghujung usia. Sempat terjadi perbincangan alot sebab saudara dan anak-anaknya agak ragu dengan Marco yang dikira cuma mengejar harta doang. Masa mau sama perempuan bau tanah? Pasti ada apa-apanya. Namun berhasil nikah juga mereka pada Februari 2021 secara sederhana dan Marco pun tinggal di rumah istrinya tersebut. Bukannya dia nggak punya rumah, sudah punya dan ingin ngajak Kimis pindah. Namun nenek tersebut yang minta buat tinggal di rumahnya aja lah, lebih besar dan supaya sekalian bisa mengawasi cucunya Ebin dan Meli. Makanya Marco pun menganggap 2 orang tersebut sebagai cucu kandungnya juga. Pada April 2021, Meli memperkenalkan pacar barunya bernama Pise Sambat yang lebih muda setahun pada nenek Kimis. Lelaki tersebut kerja pada sebuah perusahaan asuransi dan merupakan pribadi yang pendiam. Nenek Kimis senang aja, namun ada kesedihan dalam hatinya karena selama ini cukup nyaman hidup bersama Meli. Dia telaten dan perhatian, orangnya juga rajin bersih-bersih dan suka ngajarin Ebin banyak hal. Jika suatu saat Meli jadi nikah lagi, maka bisa putus hubungan keluarga.
Tapi mau dibilang apa, sebab wanita itu masih cukup muda, usia 30 dan berhak bahagia dengan pasangan barunya kelak. Nenek Kimis pun meminta untuk jangan pergi dulu lah dari rumahnya sampai benar-benar Melly menikah. Hal tersebut dituruti. Namun sebulan kemudian ada sedikit permasalahan dengan hubungan Melly. Beberapa kali Ebin lapor pada neneknya mendengar perbincangan Melly di telepon dengan si Pisei, dan lelaki tersebut sering berkata kasar. Bukan hanya itu, pernah satu kali dilihat sama Ebin waktu Melly dan kekasihnya tersebut berada di teras rumah debat masalah uang, dan Pisei hampir menampar wajah Melly. Makanya Ebin berharap bahwa neneknya ngomong aja lah ke Melly, nggak usah lanjutin hubungan itu. Statusnya kan masih pacaran, tapi udah kasar banget. Gimana kalau nanti nikah? Ebin kasihan aja jika hal itu terjadi. Melly sepupu yang baik dan cantik, dapat calon suami yang biasa aja tampangnya dan gak kaya juga, malah suka bertindak kasar. Mending tahan dulu dan jangan langsung ambil keputusan buat kawin. Kimis sih belum begitu mengenal Pisei, baru 2 kali ketemu dan banyak tahu tentang lelaki itu juga dari mulut Melly. Namun jika apa yang diceritakan oleh Ebin benar, ya lebih baik jangan diteruskan, dan dia yakin Ebin gak mungkin bohong. Makanya mulai nanya-nanya sama Melly yang awalnya segan bicara, akhirnya mau juga cerita emang ada sedikit masalah. Namun dia meyakinkan Kimis dan Ebin bahwa segalanya akan selesai. Dia juga akan nyuruh Pisei untuk berhenti berbuat kasar atau mending putus aja. Ya nenek itu dan Ebin bisa apa, semua yang jalanin Melly dan keputusan tetap ada di tangannya. Pada bulan Juninya, Pisei sengaja datang ke rumah itu saat cuma ada Ebin di sana. Lelaki tersebut bercerita bahwa Melly nggak selugu yang mereka kenal. Hati-hati aja, sebab utangnya banyak di mana-mana. Bahkan Pisei bilang hubungannya dengan wanita itu udah lama, sejak sang suami Andra, sepupunya Ebin, masih hidup dan Pisei menjadi kekasih gelapnya. Tentu pemuda tersebut nggak percaya omongan Pisei. Dia marah dan hampir terjadi perkelahian di antara mereka. Besokannya Pisei datang lagi, yang membuat Ebin dan kakek tirinya Marco mulai ngamuk sama dia. Buat apa datang jika cuma ngejelek-jelekin Melly? Terjadi pengeroyokan yang membuat Pisei kabur karena kalah kuat melawan Ebin dan Marco. Kejadian ini bikin Kimis ambil keputusan tegas. Dia suruh Melly benar-benar mengakhiri hubungan sama Pisei. Jangan sampai lelaki itu muncul lagi di sana, dan kalau masih ngotot juga nggak bakal dikasih restu. Melly pun minta maaf dan janji akan segera mengakhiri jalinan cintanya bersama Pisei. 2 minggu setelahnya, Ebin mendapatkan beberapa chat dari Pisei yang isinya screenshot history chat lelaki itu dengan Melly setahunan lalu yang berisi bukti-bukti pengkhianatan Melly. Dalam chat itu, ibu guru tersebut berjanji akan menceraikan Andra dan jatuh ke pelukan Pisei untuk menutupi hutang-hutangnya. Namun karena Ebin masih cukup muda dan gak ngerti arah obrolan dalam chat tersebut, dia diam aja dan mengira Pisei cuma mau memfitnah serta menyudutkan sepupunya. Ebin tetap pasang badan membela Melly dan tidak meneruskan screenshot tersebut pada sang nenek. Bahkan gak dia laporin sama Melly juga. Cuma menyuruh Pisei menjauh. Pasti lelaki itu sedang mempengaruhi pikirannya untuk membenci Melly. Makanya langsung dihapusin semua isi chat dari Pisei serta memblokir nomor lelaki tersebut. Pada 2 Agustus 2021 kenyataannya nenek Kimis menerima panggilan telepon dari Pisei yang hampir ditutup gitu aja. Namun dia bilang, "Bisa nggak jangan ganggu keluarga kami lagi?" Justru lelaki itu ngomong bahwa ada pengkhianatan dalam rumahnya. Kakek Marco dan Melly menjalin hubungan, dan ini disaksikan oleh Pisei langsung. Mereka sering jalan bareng ke mall, masuk hotel, serta nongkrong di klub Asena tiap malam minggu. Pisei berani bersumpah dan ngajak Kimis untuk ketemuan lah supaya langsung ditunjukkan foto-foto yang dimiliki sebagai bukti. Entah mengapa wanita tua itu mulai terpengaruh dan menyuruh Pisei untuk menemuinya besok lusa di salah satu toko bajunya. Ini dituruti, mereka bertemu dan ternyata dia nggak bohong. Ada foto-foto di mana Marco nampak beberapa kali menggandeng Melly di restoran, kafe, bahkan di toko perhiasan. Disinilah nenek itu ngaku bahwa suaminya emang jarang pulang dengan alasan urusan kerjaan dan bahkan sering keluar kota. Kalau Melly nggak selalu pulang juga,
karena suka nginep di rumah orang tuanya. Tapi jika benar keduanya punya hubungan asmara, ini benar-benar pukulan besar, sebab bisa jadi selama ini di rumah pun mereka suka bermesraan, gak bisa dikasih ampun. Namun tetap Kimis berencana mau merahasiakan dulu laporan Pisei, pengen bisa menangkap bahasa mereka jika sedang bersama, biar punya bukti nyata langsung untuk menceraikan Marco dan mengusir Melly. Kenyataannya seminggu kemudian pada 12 Agustus 2021 malam, Kimis menerima panggilan telepon dari pihak kepolisian yang menyuruhnya untuk segera datang. Ini cukup mengkhawatirkan hingga meminta Ebin mengantarkannya ke sana dan sangat terkejut kala petugas menyatakan telah terjadi pengeroyokan yang menyebabkan Marco babak belur. Tapi aneh kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit jika emang kondisinya terluka. Sampai polisi bilang bahwa telah terjadi perbuatan tercela di sebuah bioskop Legend Cinemas yang berada di City Mall yang dilakukan oleh Marco. Dia melakukan esek-esek yang tertangkap basah pengunjung lainnya lalu melapor pada petugas bioskop. Marco sempat melawan security yang menimbulkan kemarahan pengunjung lain karena di kursinya ditemukan alat pengaman. Hingga terjadi keributan yang membuat leher dan wajah Marco bonyok lalu menggiringnya ke kantor polisi terdekat. Bukan hanya itu, wanita yang bersama Marco melakukan perbuatan tercela tersebut pun sempat mendapat bogem mentah dari pengunjung lain, namun berhasil diamankan. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah sang cucu Melly, yang sudah dianggap cucu kandung juga sama si Marco. Menurut keterangan pihak bioskop Legend Cinemas, ternyata ini bukan kali pertama Marco dan Melly melakukan hal tercela di dalam gedung bioskop mereka. Seminggu sebelumnya, ada yang melaporkan perbuatan keduanya di bangku paling belakang dan petugas cuma menegur. Marco dan Melly kala itu cuma cengar-cengir lalu didiamkan. Makanya kali ini saat pengunjung lebih banyak yang mengisi studio, mulai pada keganggu dan jijik dengan suara desahan yang dikeluarkan Melly dalam kegelapan. Awalnya disuruh diem, hening sebentar. Beberapa menit kemudian begitu lagi suaranya. Makanya saat dua orang berani protes, akhirnya semua ikut-ikutan bangkit ngamuk. Sebagian memaki Marco dan Melly, dan sebagian memanggil petugas bioskop. Nah, Marco dibilangin malah songong serta membentak balik petugas dan pengunjung lain. Lawang saya bayar kok pada protes. Makanya semua mulai marah saat Marco nekat meninju wajah petugas. Yang lain langsung ngebela serta ngegebukin pria berusia 58 tahun tersebut. Ya mungkin kalau dia nggak mulai anarkis duluan, semuanya nggak akan ngamuk juga. Sementara Melly yang sempat nutup-nutupin muka pun jadi sasaran empuk pengunjung lain yang udah keburu naik pitam. Saat itu pihak bioskop Legend Cinemas melakukan tuntutan terhadap dua orang tersebut atas perilaku mereka. Hal ini melanggar ketentuan dan hukum yang membuat pihak pengadilan menjatuhi vonis pada Marco atas perbuatan tercela dan pemukulan karyawan bioskop terlebih dahulu. Dia terkena hukuman 3 bulan penjara, lalu diceraikan oleh nenek Kimis. Marco sama sekali nggak mau cerita mengenai hubungannya sama Melly. Sudah berapa lama, awalnya gimana, pokoknya nutup mulut dan pasrah aja saat Kimis minta untuk berpisah. Melly yang kemudian nangis-nangis minta maaf pada neneknya itu dan menyudutkan Marco sebagai pihak yang menggoda dia duluan. Emang bener sudah 2 kali terjadi di bioskop dan lebih dari 5 kali di Hotel Anik Place. Wanita ini dijatuhi hukuman 10 minggu penjara. Selanjutnya, pengacara Kim Samedi datang dengan tuntutan terhadap Melly, yakni atas kasus penipuan. Dia mewakili Pisei Sambat menyatakan bahwa Melly sebenarnya adalah seorang pembohong. Dia menikah dengan Andra, cucu nenek Kimis, bukan atas dasar cinta melainkan uang. Sebenarnya Melly pada tahun 2017 memiliki hutang lebih dari 100 juta rial atau hampir 400 juta rupiah pada bank tempat Pisei bekerja dan janji akan menikahi cowok tersebut sesegera mungkin. Sampai Pisei pun rela yang menggunakan nama dan data pribadinya untuk melakukan pinjaman buat Melly. Kenyataannya, uang habis begitu aja dan janji menikah pun nggak kunjung ditepati. Karena dikejar terus, Melly sempat menghilang dan tiba-tiba udah menikah dengan Andra. Ini bikin Pisei marah lalu mengancam bakal laporin pada pihak kepolisian. Ternyata nyawa Andra tidak tertolong karena virus pandemi dan Melly datang lagi balik ke Pisei yang udah nggak mau dibohongin. Wanita itu janji akan segera membayar pinjamannya tapi nunggu keputusan dari nenek Kimis. Apa yang ditunggu?
Nenek tersebut janji akan ngasih warisan bagian Andra pada Meli nanti saat perayaan 1 tahun kepergian Andra, yakni pada bulan Juni 2021. Kalau udah cair, pasti akan digunakan untuk membayar hutang di bank kemarin. Namun kenyataannya Kimis nggak jadi memberikan harta warisan tersebut dengan alasan keuangan sedang susah dampak pandemi. Diundur ke bulan Desember 2021. Ini yang membuat seringnya terjadi keributan antara Meli dengan Pisey sebab wanita itu membuat banyak kebohongan lain. Kenyataannya masalah tersebut kemudian diketahui oleh kakek Marco. Lelaki ini mulai menggoda Meli dengan alasan akan merayu nenek Kimis agar sesegera mungkin menggelontorkan dana warisan Andra pada Meli supaya bisa bayar hutang dan pergi dari rumah itu secepat mungkin. Sebab Meli pun udah muak tinggal di sana dan cuma nunggu uang mendiang suaminya. Dimanfaatkanlah sama Marco untuk ngeladenin dia di hotel dan bioskop. Ampe puas pokoknya, padahal menurut Kimis sendiri, gak pernah tuh suaminya tersebut ngomongin masalah harta warisan milik Andra. Emang bejat aja si Marco dan Meli pun masuk dalam jeratan permainan. Bahkan udah dibeliin cincin dan kalung segala supaya Meli mau ngeladenin dia. Dari sini juga Meli ngaku bahwa uang yang dipinjamnya beberapa tahun lalu dari bank digunakan untuk usaha perhiasan bersama kawannya. Tapi mereka kena tipu juga, makanya uangnya habis gitu aja dan nggak bisa ngebayar balik. Nggak tahu bener atau enggak sebab penyelidikan berlanjut dan teman mana yang ngajakin bisnis perhiasan nggak bisa disebutkan oleh Meli. Banyak kebohongan yang intinya Pisey melakukan penyelidikan sendiri karena sudah merasa ditipu mentah-mentah. Ditipu uang, ditipu hatinya juga. Pihak Pengadilan Tinggi Wilayah Phnom Penh pada Selasa 1 Maret 2022 kemudian melakukan sidang terhadap Meli Sopeak atas tuntutan penipuan serta pembohongan. Wanita berusia 31 tahun tersebut mendapat hukuman 4 tahun penjara. Sementara Marco terkena sanksi tambahan atas ancaman dan konspirasi penipuan. Dari hukuman 3 bulan menjadi 3 tahun kurungan. Kimis dan Ebin yang tadinya membenci Pisey pun jadi minta maaf ya, sebab selama ini hanya percaya dengan omongan dan sikap lugu Meli di rumah. Lagian nenek tersebut juga ngaku bahwa harta warisan untuk Andra sebenarnya nggak terlalu besar jumlahnya, karena kewajibannya cuma ngasih harta untuk anaknya, ayahnya Andra. Harusnya minta ke sana. Namun ayahnya Andra pun nampak enggan ngasih bagian putranya pada Meli yang dianggap bukan istri yang setia. Dari dulu mereka tuh nggak pernah merestui hubungan anaknya tersebut. Cukup riuh ya kasus kita kali ini, panjang dan melebar kemana-mana. Namun jika dalam posisi Pisey, mau nggak sih kalian berkorban memberikan nama dan KTP jadi penjamin pinjaman uang ke bank demi orang yang dicintai? Kamu komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan tetap untuk jaga kesehatan kamu juga. Terima kasih.